Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di video daring untuk materi kelas 12 dengan bab pengolahan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat dan sekarang kita akan belajar membuat perencanaan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Tapi sebelum masuk ke materi, perhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, siapkan buku dan alat tulis. Yang kedua, untuk absensi silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar di bawah berupa nama dan kelas kalian. Yang ketiga, simak dengan baik penjelasan materi yang terdapat pada video dan kerjakanlah tugas mandiri dengan baik. Perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Perencanaan bisnis yang baik sangatlah diperlukan agar usaha yang dijalankan bisa berhasil dengan baik. Dimulai dengan pencarian ide, menentukan jenis usaha, lokasi usaha, waktu memulai usaha, target pasar, hingga strategi pemasarannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang perencanaan usaha. Membuka bisnis atau usaha baru tidak mungkin tanpa adanya rencana sebelumnya. Rencana harus ada meskipun sederhana. Suatu rencana kerja yang dibuat tertulis dan resmi guna menjalankan perusahaan merupakan perangkat tepat untuk memegang kendali perusahaan dan menjaga agar fokus usaha tidak menyimpang. Rencana usaha yang akan disusun oleh perusahaan haruslah memuat pokok-pokok pikiran perencanaan yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, produk yang akan dijual. Mengenai produk yang akan dijual, banyak tergantung pada pemilik usaha atau wirausaha yang mengepalai perusahaan tersebut. Pemilik tertarik dengan suatu produk karena ia mungkin telah memperoleh informasi dari lingkungannya atau mempunyai pengalaman dengan produk tersebut. Misalnya, pemilik mempunyai selera khusus tentang makanan khas daerah sehingga ia membuka restoran makanan khas daerah. Berikut adalah contoh produk makanan khas daerah yang dimodifikasi dan bisa dikatakan viral pada saat ini. Keripik singkong yang menjadi fenomena pada saat ini adalah keripik singkong pedas dengan berbagai level yang kita kenal dengan produk singkong Maicih. Cita rasa keripik singkong yang gurih dan renyah kini ditambah dengan varian rasa pedas yang membuat mulut terasa terbakar. Ternyata inovasi keripik pedas ini mendapat respon yang sangat baik di masyarakat. Bahan baku yang mudah didapatkan membuat pengusaha berlomba-lomba menyajikan cita rasa dan kemasan yang lebih menarik dari kompetitornya. Pengemasan keripik singkong yang lebih baik membuat produk ini lebih tahan lama. Artinya, produk ini terbukti dapat meningkatkan minat masyarakat. Dan hebatnya lagi, produk ini sudah banyak dipasarkan di berbagai kota. Kalian bisa cek di minimarket sekitar kalian. Nama produk singkong ini adalah keripik Maicih yang diproduksi di Bandung. Selanjutnya, nama perusahaan. Ciri-ciri nama merek usaha yang baik adalah pendek, sederhana, mudah dieja, mudah diingat, enak didengar, tidak ada nada sumbang, tidak ketinggalan zaman, ada hubungannya dengan barang dagang, bila diekspor mudah dibaca oleh orang luar negeri, tidak menyinggung perasaan atau kelompok tertentu, dan mampu memberikan dorongan penggunaan produk tersebut. Jadi artinya di dalam memilih nama produk tentu harus diperhatikan dengan baik. Tujuannya supaya nama produk tersebut mudah dikenal dan mudah diingat oleh konsumen. Silahkan sekarang kalian mulai membayangkan untuk nama produk yang kalian pilih. Yang ketiga, lokasi perusahaan. Dalam menjalankan usaha seringkali dibutuhkan dua lokasi penunjang yang sangat penting, yakni lokasi perkantoran dan lokasi perusahaan produksi. Akan tetapi dalam menentukan kedua tempat ini dibutuhkan pertimbangan yang matang.
karena kedua tempat tersebut memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar. Misalnya, tempat untuk kantor pemasaran belum tentu cocok untuk produksi, walaupun dalam pemilihan tempat cenderung pemilik kantor yang paling mudah. Artinya, di dalam menentukan lokasi untuk produksi dan kantor haruslah dipikirkan secara baik. Misalnya, untuk pemilihan lokasi produksi harus aman dari masyarakat atau lingkungan yang ada, sehingga ketika proses produksi berjalan itu tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Selanjutnya, pemilihan lokasi tempat produksi dan perkantoran lebih baik berada di tempat yang mudah diakses oleh kendaraan, karena itu akan memudahkan proses keluar masuknya barang dan tidak menghambat pada saat pemasaran. Selanjutnya ada perizinan usaha. Izin usaha merupakan bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggara suatu kegiatan usaha oleh seseorang pengusaha atau suatu perusahaan. Izin usaha yang disiapkan diantaranya NPWP atau nomor pokok wajib pajak dari kantor pajak, akta notaris dari kantor notaris, SIUP atau TDP atau TDI dari Dinas Perindustrian Kota atau Kabupaten, dan izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kota ataupun Kabupaten, serta mendapatkan merek pada Departemen Kehakiman. Selanjutnya, sumber daya manusia. Seorang pengusaha harus menentukan banyaknya sumber daya manusia yang diperlukan dalam usahanya. Contoh keperluan sumber daya manusia yang diperlukan untuk usaha keripik singkong pedas. Yang pertama, 3 orang pendiri yang mempunyai tugas sebagai penanggung jawab produksi, penanggung jawab pemasaran, serta penanggung jawab administrasi dan keuangan. Yang kedua, 8 orang karyawan, yaitu 3 orang untuk bagian produksi, 2 orang untuk bagian pengemasan, 2 orang untuk bagian pemasaran, dan 1 orang untuk bagian administrasi. Jadi artinya di dalam kegiatan produksi atau melakukan kegiatan usaha, kita harus mempertimbangkan berapa sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam usaha tersebut, supaya kegiatan produksi dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya ada aspek produksi. Di bagian ini diuraikan semua aspek produksi secara detail, meliputi peralatan yang diperlukan, bahan baku, bahan kemasan, bahan tambahan pangan, dan teknologi proses pengolahannya. Oke, untuk materi ini mungkin Bapak cukupkan terlebih dahulu, tapi sebelum materi diakhiri, Bapak akan memberikan beberapa tugas yang harus kalian kerjakan dengan baik. Tugas nomor 1, tentukan satu jenis ide usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Jadi artinya untuk tugas nomor 1 ini, coba kalian bayangkan atau mencari ide usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi sesuai ide kalian. Mau memilih usaha jenis makanan apa? Silahkan tentukan. Tugas nomor 2, buatlah perencanaan usaha berupa produk yang akan dijual, nama perusahaan, lokasi, perizinan usaha, sumber daya manusia atau SDM, aspek produksi, untuk jenis produksi sesuai dengan ide usaha yang kamu pilih di jawaban nomor 1. Jadi artinya setelah kamu menjawab nomor 1, silahkan aplikasikan perencanaan usaha yang tadi Bapak sebutkan. Misalkan produk yang akan dijual itu produk seperti apa. Yang kedua, nama perusahaannya seperti apa, silahkan cari. Yang ketiga, lokasinya di mana. Terus perizinan usahanya apa saja yang diperlukan. Sumber daya manusianya berapa, silahkan kalian berandai-andai di konsep memerlukan berapa sumber daya manusia. Selanjutnya aspek produksinya seperti apa, silahkan kalian buat konsepnya. Jawaban ditulis di buku catatan. Apabila sudah selesai menjawab pertanyaan tersebut, silahkan jawaban difoto dan dikirimkan ke aplikasi Classroom.
Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.